Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Muhammad Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin. An'amana bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-14 di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kultum kali ini saya akan menyampaikan bagaimana jawaban-jawaban Imam Abu Hanifah terhadap pertanyaan-pertanyaan orang ateis yang mereka itu tidak meyakini keberadaan Allah, karena mereka hanya meyakini sesuatu yang real yang bisa dilihat, diraba oleh panca indera. Yang pertama, orang ateis bertanya tentang keberadaan Allah. Orang ateis bertanya, apakah Allah itu ada? Imam Abu Hanifah menjawab, ya, ada. Terus di mana Allah itu berada? Kata Imam Abu Hanifah, dia tidak memiliki tempat berdiam. Buktinya apa? Abu Hanifah menjawab, buktinya ada dalam badanmu sendiri. Apa itu? Apakah badanmu memiliki ruh? Ya, badan saya memiliki ruh. Nah, pertanyaannya, di mana ruhmu? Apakah di kepala, apakah di perut, atau bahkan di kakimu? Maka orang ateis pun bingung menjawab di mana posisi ruh itu berada. Kemudian Imam Abu Hanifah mengambil segelas susu. Apakah susu ini memiliki lemak? Kata orang ateis, ya. Terus di mana tempat lemak itu berada? Apakah di atas, di tengah, atau di bawahnya? Maka orang ateis pun tidak sanggup menjawabnya. Pertanyaan berikutnya, orang ateis bertanya, kemana Rabb menghadapkan wajahnya? Abu Hanifah menjawab, kalau kalian membawa lampu di gelap malam, kemana lampu itu menghadapkan wajahnya? Kata si orang ateis, ke seluruh penjuru. Kata Abu Hanifah, kalau demikian halnya dengan lampu yang cuma buatan itu, bagaimana dengan Allah Ta'ala, nur cahaya langit dan bumi? Pertanyaan lain dari orang ateis yaitu, coba tunjukkan kepada kami tentang zat Rabbmu. Apakah ia benda padat seperti besi, atau cair seperti air, atau menguap seperti gas? Abu Hanifah menjawab, pernahkah kalian mendampingi orang yang sakit yang akan meninggal? Kata orang ateis, ya, pernah. Kata Abu Hanifah, semula ia berbicara dengan kalian dan menggerak-gerakkan anggota tubuhnya. Lalu tiba-tiba dia diam dan tidak bergerak. Nah, apa yang menimbulkan perubahan itu? Kata orang ateis, karena nyawanya telah meninggalkan tubuhnya. Abu Hanifah menjawab, apakah waktu keluarnya nyawa itu kalian masih ada di sana? Ya, kami masih di sana. Abu Hanifah berkata, ceritakanlah kepadaku, apakah nyawanya itu benda padat seperti besi, atau cair seperti air, atau menguap seperti gas? Maka orang ateis mengatakan, entahlah, kami tidak tahu. Maka Abu Hanifah menjawab, kalau kalian tidak bisa mengetahui bagaimana zat maupun bentuk nyawa yang hanya sebuah makhluk, bagaimana kalian bisa memaksaku untuk mengutarakan zat Allah Ta'ala? Pertanyaan lain dari orang ateis, dia bertanya, dalam agama kalian, orang di surga akan makan dan minum tapi tidak buang air. Mana mungkin bisa terjadi? Abu Hanifah menjawab, hal ini sudah terjadi pada kalian, yaitu pada saat kalian di dalam rahim ibumu. Kalian mendapatkan makan dan minum tapi tidak pernah buang air. Satu kisah lagi yaitu pada zaman Imam Abu Hanifah terdapat sekelompok kaum ateis. Mereka mengingkari keberadaan Allah dan menyatakan bahwa alam tercipta secara kebetulan. Langit, bumi, gunung, dan lautan menurut mereka juga ada secara kebetulan. Suatu hari mereka berdebat dengan Abu Hanifah soal keyakinan ini. Karena perdebatan berlangsung lama dan tidak kunjung selesai, maka Abu Hanifah minta debat ditunda beberapa hari. Mereka pun, orang-orang ateis, menentukan hari dan waktu debat berikutnya. Tibalah waktu yang sudah disepakati. Namun, Abu Hanifah belum tiba di lokasi. Mereka berkata, mana Abu Hanifah? Ia terlambat
dan tak menepati janji, kata orang-orang ateis kepada kaum muslimin yang hendak menyaksikan perdebatan itu. Setelah Abu Hanifah datang, maka orang ateis berkata, "Mengapa kamu terlambat?" Kata Abu Hanifah, "Janganlah kau terburu-buru menilaiku seperti itu. Saat aku hendak menyeberangi sungai, aku tidak mendapati perahu. Tak ada satupun perahu di sana." Kata orang ateis, "Lalu bagaimana kamu bisa kemari?" Kata orang ateis. Abu Hanifah menjawab, "Ada sesuatu yang aneh terjadi." "Aneh? Apa itu?" Abu Hanifah kemudian menjawab, "Aku berdiri di tepi sungai, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari-cari barangkali ada perahu, sambil berharap semoga Allah memudahkanku datang kemari. Tiba-tiba, secara kebetulan, ada angin berhembus kencang. Lalu ada petir besar menyambar. Jika ia menyambar rumah, mungkin rumah itu akan roboh. Tapi secara kebetulan, petir itu menyambar sebuah pohon besar. Lalu pohon tersebut terbelah menjadi dua. Secara kebetulan juga robohnya ke sungai. Lalu secara kebetulan datanglah potongan besi dan ada dahan yang masuk ke sana membentuk kapak. Secara kebetulan kapak itu bergerak-gerak menghantam potongan pohon tersebut dan jadilah sebuah perahu. Tak berhenti di situ, ada dua ranting yang jatuh ke sungai dan menempel di sisi kanan dan sisi kiri perahu. Setelah itu perahu tersebut mendekati padaku dan aku naik. Begitu aku di atasnya, perahu itu mendayung sendiri dengan cepat hingga aku bisa tiba di sini. Nah, begitulah ceritanya. Sekarang marilah kita lanjutkan diskusi kita. Apakah alam semesta ini tercipta secara kebetulan atau tidak? Kata orang ateis, "Tunggu sebentar, kau ini waras atau tidak?" Tanya mereka yang masih terheran-heran dengan cerita Abu Hanifah. "Saya waras," kata Abu Hanifah. "Tapi ceritamu itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah perahu bisa tercipta dari petir yang menyambar secara kebetulan, lalu terpotong secara kebetulan, dari pohon dan ranting jatuh menempel di sisi kanan dan kiri perahu? Tidak mungkin. Untuk membuat perahu dibutuhkan orang yang mengerjakannya, memotong kayunya, memasang tali, membuat sampan, dan seterusnya." "Subhanallah," jawab Abu Hanifah. "Kalian mengatakan bahwa langit, bumi, gunung, laut, manusia, hewan, matahari, bulan, dan bintang semuanya ada secara kebetulan. Tapi kenapa kalian tidak percaya bahwa ada satu perahu yang tercipta secara kebetulan?" Jawaban ini membuat orang-orang ateis terbungkam. Mereka tidak berkutik dengan pernyataan Abu Hanifah. Nah, itulah beberapa tanya jawab orang ateis dengan Imam Abu Hanifah. Semoga hal ini dapat menguatkan keimanan kita. Demikianlah kultum kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba